Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Syahdan dalam tema prinsip-prinsip di dalam rezeki. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara manusia dalam mencari dan mengais rezeki keliru hingga kemudian membabi buta. Siapa sih yang tidak ingin hidup enak, berlimpah harta? Siapa orangnya yang tidak suka kalau dia memiliki banyak usaha? Dan siapa orangnya yang tidak berbahagia ketika dia memiliki uang yang banyak, uang yang melimpah? Tetapi para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang menghalalkan berbagai cara dalam meraih rezekinya. Karena itu, sekali lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bahas sedikit mengenai prinsip-prinsip di dalam rezeki. Agar yang kita usahakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dalam usaha dan aktivitas kita berada di dalam rel syariat yang ditentukan oleh agama. Namun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat dan menggali lebih dalam lagi tentang prinsip-prinsip rezeki, saya ingin cerita sedikit bahwa dahulu ada seorang ulama besar. Beliau adalah salah satu pendiri mazhab yang sangat populer bahkan di Indonesia. Beliau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Suatu hari para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ketika itu sedang berdialog dengan murid beliau yang bernama Imam Muzani dalam sebuah majlis. Ketika asik-asik mereka sedang berdialog, tiba-tiba dari arah pintu majelis datang seorang laki-laki yang berpenampilan sangat kusut. Tanda orang ini banyak masalah. Pakaiannya pun lusuh. Tanda orang ini habis berpergian jauh. Jalannya gontai tidak bertenaga. Mukanya pun melas, penuh harap dan iba. Segera orang ini datang menghampiri Imam Syafi'i. Seusai salam orang ini berkata, "Ya Imam, la baik. Bolehkah aku mengganggu waktumu sebentar Imam? Sebab aku ingin sedikit curhat Imam." "Oh, boleh, silakan. Gerangan apa yang terjadi?" "Begini Imam." "Bagaimana?" "Hidup saya selalu dirundung dengan masalah Imam." "Sudah kelihatan dari wajah kamu." "Bukan begitu Imam." "Habis gimana?" "Begini Imam, seolah-olah kesulitan, kesusahan selalu betah banget di diri saya. Hari ini masalah datang, besok pergi, berganti musibah, musibah hilang, berganti duka, duka sirna, berganti merana Imam." "Maksudnya gimana sih Mas?" "Begini Imam, contoh anak saya Imam." "Kenapa dengan anakmu?"
Anak saya imam gonta-ganti saja sakitnya imam. Kalau hari ini yang besar sembuh, besok yang kecil kambuh. Lusa yang kecil sehat, yang besar sakit imam. Lantas yang saya pegel imam, istri saya imam. Kenapa istri kamu? Istri saya doyan banget ngutang imam. Doyan ngutang? Iya imam. Saya kalau habis kemana-mana pulang ke rumah ada perabotan baru, boleh ngutang. Ada pakaian baru, boleh ngutang. Bahkan saking doyannya ngutang imam, istri saya jajan cilok aja ngutang imam. Ini perempuan parah juga ini. Kata imam, berarti parah juga istri kamu. Begitulah imam. Saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muzani yang sedari tadi nguping mendengarkan pembicaraan beliau bersama seorang laki-laki ini, menyangka ini orang pasti didoain ya oleh Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i doanya mustajab. Allahumma rzuqhu arzaqan katsiratan. Ya Allah, limpahkanlah orang ini rezeki yang banyak. Tetapi para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Muzani agak keliru. Ternyata Imam Syafi'i malah balik bertanya, saudara, selama ini kerja imam, gaji saudara berapa sebulan? Gaji saya 5 dinar imam sebulan. 5 dinar? Iya imam. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 dinar itu sekira 2 juta. Jadi ini orang gajinya 10 juta per bulan. Sebuah gaji yang cukup fantastis ketika itu. Bahkan hari ini masih relatif sangat besar. Gaji 5 dinar keluarga Anda berantakan. Begitulah imam. Kalau begitu, besok pagi sampean ngadep bos sampean ya. Ngapain imam? Jangan suruh saya kasbon imam. Udah banyak kasbon saya imam. Siapa yang nyuruh kamu kasbon? Terus ngapain saya datang ke bos saya? Kamu minta mulai bulan depan gaji kamu turunin. Turunin imam? Iya. Berapa imam? 1 dinar. Jadi gaji saya 4 dinar imam? Betul. Masya Allah imam. Kemarin hidup saya dengan 5 dinar udah kayak neraka. Ini saya harus dengan gaji 4 dinar. Begitulah adanya. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu itu sama guru luar biasa, taatnya luar biasa. Dan Imam Syafi'i adalah nggak sembarangan guru, zahir batinnya ulama, guru. Sudahlah, yakin nih orang ini mengikuti nasihat Imam Syafi'i. Besok pagi sebelum bosnya datang, udah datang duluan itu. Begitu bosnya datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kamu lagi mengutang ya? Kagak bos. Kasbon? Enggak bos. Terus mau ngapain sini? Begini ya bos. Dengerin baik-baik, camkan, kalau bisa catat bos. Ngapain? Mulai bulan depan tolong bos, gaji saya turunin bos. Turunin? Iya bos. Berapa? 1 dinar bos. Wah, waras kamu. Waras bos. Beneran? Bener bos. Banyak utang aja belagu minta turunin. Iya bos, pokoknya udah tenang deh. Saudara, akhirnya ini laki-laki ini hidup dengan 4 dinar alias sekira dengan gaji 8 juta. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lalu kemudian ketemu lagi Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, gimana hidup sampean? Rada mendingan imam. Mendingan gimana? Anak sudah nggak sakit-sakit lagi imam. Terus? Tapi imam mohon maaf nih, istri saya masih doyan ngutang imam. Bahkan terkadang malah di pertengahan bulan uang saya habis imam untuk nyaur sono sini. Akhirnya saya ikut ngutang imam. Berarti hidup kamu masih parah ya? Begitulah imam. Ya sudah, kalau begitu besok sampean datang lagi menghadap ke bos sampean. Ngapain imam?
Jangan suruh saya minta naikin gaji lagi, Imam. Kemarin saya udah minta turunin gaya saya, Imam. Malu saya kalau minta naikin gaji lagi. Yang suruh kamu naikin gaji siapa? Terus ngapain saya ke bos saya? Justru kamu minta turunin gaji kamu lagi. Turuninlah gaji lagi, Imam. Iya, turunin gaji. Berapa? 1 dinar lagi. Allahu Akbar, Imam. Hidup saya hampir nggak tahan kemarin loh, Imam. Dengan gaji 4 dinar. Ini saya harus dengan gaji 3 dinar. Begitulah. Serius nih, Imam? Iya. Ya sudahlah kalau gitu, bismillah. Bismillah nih orang ini. Pede datang besok pagi ke tempat bosnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo lagi. Mau minta naikin gaji lagi ya? Enggak, bos. Mau kasbon? Kagak, bos. Terus mau ngapain kemari lagi? Begini ya, bos. Tolong, bos. Mulai bulan depan. Gaji saya turunin lagi, bos. Turunin gaji lagi. Iya, bos. Berapa? 1 dinar lagi. Wah. Bener gila lu ya. Kagak, bos. Orang lain di luar sana pada demo minta naikin gaji bahkan sampai ke istana. Situ malah minta turunin. Iya, bos. Ini karyawan 100 saja model kamu kayak kamu nih, perusahaan bisa nambah cabang nih, mas. Iya udah, bos, pokoknya turunin aja. Bener. Iya, bos. Masya Allah, saudara. Akhirnya nih orang laki-laki bergaji 3 dinar 6 juta selama beberapa bulan. Lalu apa yang terjadi? Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun, ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya lagi Syahdan di dalam prinsip-prinsip rezeki.
Tadi kita sudah singgung bagaimana nih seorang laki-laki akhirnya bergaji 3 dinar, 6 juta. Lama tidak ketemu Imam Syafi'i. Tiba-tiba kemudian datang dia menghadap Imam Syafi'i. Allahu Akbar, terjadi mukjizat, keistimewaan luar biasa, berubah orang ini. Kali ini dia datang dengan, Masya Allah, seperti orang sukses. Badannya atletis, ngomongnya seperti orang diplomatis, penampilannya necis, Masya Allah luar biasa, rambutnya klimis. Menghadap Imam Syafi'i, Assalamualaikum, gagah banget. Waalaikumsalam. Oh saudara, gimana hidup saudara? Alhamdulillah Imam, kelar Imam, beres Imam. Beres gimana? Anak saya udah gak sakit-sakit lagi Imam. Istri saya udah perek sama ngutang, lupa mungkin Imam. Dan saya alhamdulillah sudah punya tabungan Imam. Wah syukur kalau begitu. Masya Allah. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Muzani yang sedari tadi mendengarkan dan mengikuti prosesnya agak bingung, penasaran, bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Imam, ya guru, tolong engkau jelaskan nasihat engkau ini guru, agak aneh ini guru. Ada apa dengan orang ini? Apa saudara kata Imam Syafi'i? Muzani, hidup itu tidak dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Hidup itu tidak dilihat dari seberapa banyak tinggi pendapatan dan gaji yang dia raih. Tapi hidup itu yang penting bagaimana harta kita berkah, bagaimana rizki dan pendapatan kita berkah. Orang ini, Muzani, sebetulnya dia hanya berhak mendapat gaji 3 dinar. Yang 2 dinar menjadi hak orang lain. Kok bisa begitu guru? Iya. Nih orang tanggung jawab ringan, pekerjaan sedikit, gaji besar. Nih orang kerja harusnya 8 jam, 1 jam dipakai kerja, selebihnya pakai main game online. Selebihnya buat hura-hura, berleha-leha, nggak jelas. Masuk terlambat, pulang lebih cepat. Nih orang sebetulnya gajinya hanya 3 dinar. Yang 2 dinar menjadi hak orang lain. Lalu Imam Syafi'i membacakan sebuah syair, Jama'al haramu alal halali fayaqthuruhu, dakhalal haramu alal halali fabaqthuruhu. Orang berlomba-lomba mengumpulkan yang haram dengan yang halal, berharap hartanya banyak. Tetapi saudara, masuknya yang haram ke dalam yang halal justru akan merusak rezeki kita yang halal. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti saya menyuruh saudara mulai besok gajinya diturunin semua, tidak. Saya bukan Imam Syafi'i, saudara juga barangkali bukan muridnya Imam Syafi'i. Tapi saudara, yang saya maksud dari cerita ini kita ambil pelajaran bahwa kita di dalam mencari rizki, meraih harta, dalam beraktivitas dan bekerja harus tahu cara-cara yang disyariatkan oleh agama, dan makanya kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip rizki dalam pandangan Islam. Saudara para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja prinsip rizki di dalam Islam? Yang pertama, kita harus yakin betul bahwa semua orang, bahkan makhluk yang ada di dunia ini udah dijamin rizkinya oleh Allah. Lihat kalau nggak percaya di dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ada ikan di dasar lautan, makanannya burung yang terbang. Bahkan ada burung yang terbang, makanannya di gigi ikan. Bahkan saudara, cicak yang hidupnya merayap
makanannya lalat yang terbang, makanannya nyamuk yang terbang. Allahu Akbar. Terus kalau rizki kita udah dijamin, kenapa harus kita membabi buta mencari rizki? Kenapa kita harus sikut kanan, sikut kiri, menzolimi orang lain, menindas bawahan, menjilat atasan? Kenapa harus seperti itu? Bahkan kenapa harus kita menghalalkan berbagai cara dalam mencari rizki? Wong rizkinya udah dijamin oleh Allah. Semua kita dikasih rizki, dijamin. Nggak usah khawatir. Kalau prinsip ini kita pegang, tenang kita dalam hidup, tenang kita dalam beraktivitas dan mencari rizki. Karena itu sesungguhnya, kita sesungguhnya bukan mencari rizki, tapi menjemput rizki. Kenapa? Kita udah dijatah rezekinya, udah disiapkan dan dijamin, kita hanya tinggal kita jemput. Kita kan kadang sering keliru, mohon maaf. Ustadz, kenapa? Mencari yang haram aja susah, Pak Ustadz, apalagi yang halal. Ini sering kali nih, ini stigma yang keliru, ini prank iblis nih, prank setan, hati-hati nih. Harusnya kan kita balik. Kalau mencari yang halal aja mudah, kenapa harusnya nyari yang haram? Kan begitu. Ini hati-hati, ini prinsip motivasi loh. Kita melahirkan energi positif yang datang menjadi positif. Kalau di benak kita selalu kesulitan yang negatif, datangnya negatif. Maka saudara, yakin bahwa rezeki udah dijamin. Makanya dalam Ibnu Katsir pernah menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang anaknya banyak. Itu pernah mengadu kepada Ibrahim bin Adham. Dia mengadu bahwa anaknya banyak, susah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Mas, cuma kamu periksa anak kamu, mana diantaranya yang tidak dijamin rezekinya, kasih saya, biar saya yang rawat. Orang itu terdiam lalu pulang. Kenapa? Karena memang semua rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mewafatkan seseorang sebelum dia menghabiskan rezekinya. Nah ini penting nih, supaya kita tenang. Setiap orang makhluk kan udah dijatah nih rezekinya. Dan itu tidak akan diwafatkan manusia sebelum jatah rezekinya habis. Ada suatu hari ada orang jalan di pematang, di perkebunan, karena saking asiknya jalan, tersungkur, masuk, terjerambab ke sumur mati. Minta tolong dia kepada orang, teriak, tolong, tolong. Orang-orang pada datang, nolongin dia. Begitu kemudian ditolong, wah, depresi. Jiwanya gundah, gelisah. Kata yang lain, tenang mas. Udah minum dulu nih. Dikasih segelas air susu. Dia minum segelas air susu, dia habiskan. Setelah tenang, orang-orang bertanya, kenapa tadi kok bisa sampean bisa jatuh? Enggak lihat, tadi ada sumur. Begini, tadi saya lagi jalan seperti ini, saking seriusnya mencontohkan, jatuh lagi yang kedua ke sumur. Yang keduanya mati, mas. Kenapa yang pertama tidak mati? Karena ada jatah segelas susu yang belum dia habiskan. Masya Allah. Jadi gak usah khawatir. Tenang saja. Dalam hidup bekerja, kalau kita niatkan mencari ridho ibadah kepada Allah, tenang. Masya Allah. Yang ketiga saudara, hakikat rizki adalah apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai rusak, dan apa yang kita sedekahkan. Jadi, orang punya banyak uang pun belum tentu rezekinya banyak. Kok bisa begitu? Iya. Dia bisa beli apa saja, makanan apa saja, tapi ternyata yang ini kolesterol, yang ini asam urat, yang ini hipertensi, yang ini diabetes. Akhirnya dia makan cuma nasi putih sama sayur bayam doang. Coba bayangin. Mendingan kita bisa makan apa saja, nggak khawatir. Orang tadi banyak uang, rezekinya sedikit. Kita sedikit uang barangkali, tapi rezeki kita banyak. Tuh. Makanya saudara, sebanyak sekaya apapun orang tidak akan melampaui jatah rezekinya. Kok bisa? Dia punya rumah 10 sekalipun yang ditidurin satu kamar. Dia punya mobil mewah 11 pun yang dipakai satu, bahkan satu kursi doang yang dia dudukin. Bahkan dia punya uang berlimpah miliaran, belum tentu juga menjadi rezekinya.
Barangkali baru dipakai 100 juta, wafat dia tuh. Yang dikenakan bukan rezeki kita, bukan rezeki dia. Belum tentu juga bukan rezeki ahli warisnya, boleh. Jadi banknya bangkrut, kolek, ya hilang. Maka saudara, bahkan ada orang yang bisa beli kasur mewah ratusan juta, tapi ternyata tidurnya nggak nyenyak. Tapi kalau kita lihat ada orang yang tidur di kolong jembatan, pakai alas bambu, kayu, Masya Allah tidurnya nyenyak, ngorok, susah dibangunin lagi. Allahu Akbar. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa rezeki seseorang sekaya apapun tidak akan melampaui jatah rezekinya. Tuh yang perlu diingat. Kita lagi makan nih, lagi makan bakso nih, ya kan? Biasanya makan bakso dagingnya kita sisain dulu di belakangan nih. Lagi kita makan habis mie-nya, udah kuahnya, tinggal baksonya nih. Begitu kita mau makan baksonya, dicolek temen, ditepok, dok, gelinding tuh bakso, bukan jatah kita, tuh rezeki. Iya kan? Begitu. Jadi tenang, santai, saudara, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat rezeki sekali lagi, yang habis kita makan, yang habis kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan, Masya Allah. Yang benar-benar menjadi harta kita, rezeki kita, itu yang kita sedekahkan. Makanya Islam mengajarkan dalam hidup ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Dalam kesempatan Ramadan ini, mari kita perbanyak bersedekah dan memanfaatkan hidup kita demi untuk kebersamaan dan seluas-luasnya untuk manfaat kepada orang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.